Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang paling utama adalah kita syukur nikmat atas limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terkadang kita lengah. Kelengahan kita barangkali karena kita tidak paham atau tidak mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk hidayah yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu, menurut Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama pakar fikih dan pakar tafsir kontemporer, mengklasifikasikan hidayah dalam 5 bentuk. Yang pertama yaitu hidayah ilhami, hidayah ilhamil fitri, yaitu sebuah intuisi, nilai-nilai naluriah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejak lahir dan juga bahkan kepada hewan dan binatang. Ketika bayi dilahirkan kemudian bayi itu menangis, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hidayah berupa hidayah ilhami, berupa insting terhadap bayi itu. Induk ayam ketika anaknya diganggu oleh orang lain, diganggu oleh lingkungan sekitarnya, maka induk ayam itu akan marah-marah. Maka ayam juga, hewan ini mendapatkan hidayah ilhami dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidayah yang kedua yaitu hidayah hawashi atau hidayah panca indera. Dalam diri kita terdapat panca indera. Panca indera itu yang jumlahnya 5 bekerja sesuai dengan fungsinya, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Ketika mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, lidah bisa mengecap, telinga bisa mendengar, kemudian kulit kita bisa merasakan, maka kita sudah mendapatkan hidayah hawashi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saudara-saudara kita, mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah berupa hidayah hawashi terhadap saudara-saudara kita itu. Yang ketiga yaitu hidayah akli. Dengan hidayah akli ini, kita yang sudah memiliki badan, sudah memiliki jasad, sudah memiliki jiwa, akan tetapi tanpa memiliki akal, maka orang tersebut tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tidak bisa membedakan antara yang manfaat dan yang mafsadat. Maka ketika kita mendapatkan atau dikaruniai akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita umum dengan orang-orang kebanyakan, maka wajib disyukuri. Betapa banyak saudara-saudara kita yang memiliki jasad yang sempurna, memiliki badan yang sehat, akan tetapi tidak memiliki akal, maka mereka akan tersolir dari kehidupannya. Mereka akan diasingkan oleh orang-orang sekitarnya karena berpredikat jadi orang yang tidak normal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya, hidayah yang keempat yang telah diberikan kepada kita semua adalah hidayah ad-din atau hidayah agama. Dengan agama kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan agama kita dapat menunaikan ajaran-ajaran atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Kita bagaimana bisa sholat dengan baik, bisa melakukan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah jadinya ketika orang-orang tersebut sudah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mampu mengimplementasikan dalam bentuk ubudiyah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir yaitu hidayah taufiki, dan ini merupakan hidayah yang luar biasa dan yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah taufiki, yaitu apabila kita dalam menjalani hidup sehari-hari senantiasa berpegangan teguh kepada ajaran atau agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya yang namanya hidayah taufiki dalam sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Abu Thalib, seorang pamannya Nabi Muhammad SAW, orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW,
Orang yang senantiasa memperjuangkan, memberikan daya, dana, dan upaya untuk kemajuan dakwah Islam. Tapi menjelang akhir hayatnya, Abu Thalib tidak bisa memeluk ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya Abu Thalib, paman saya, pamanku yang tersayang, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka saya siap bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau telah memeluk ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sampai akhir ayatnya, sampai ajal menjemputnya, Abu Thalib tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Dan peristiwa inilah yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah, Muhammad, Anda tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang engkau sayangi sekalipun, karena sesungguhnya hidayah adalah hak prerogatif saya. Sayalah yang akan mencurahkan, mengucurkan, memberikan hidayah terhadap orang yang saya kehendaki. Para pemirsa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa istimewanya hidayah. Maka alangkah dosanya apabila kita menyia-nyiakan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Utamanya, alhamdulillahirabbil alamin, pada saat ini kita masih diberikan iman dan Islam, dan itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita syukuri. Demikian saja, mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.